Terus itu mengundang kita dalam gereja. Dan sebelumnya itu pendeta di tempat saya itu mereka tidak mengerti tentang Manbox ini. Dan waktu itu saya nyata, saya ambil inisiatif untuk mau ikut. Dan setelah saya ikut untuk Manbox ini, saya mendapatkan sesuatu. Kenapa? Karena penginjilan itu dasarnya dimulai dari anak. Kenapa dari anak? Karena anak itu adalah bibit generasi. Dan dia akan menjadi apa? Pilar gereja. Nah, kalau kita mengerti visi Tuhan, kenapa Tuhan menggendong seorang anak? Ya, dan dia berkata bahwa anak ini adalah yang memiliki kerajaan surga. Jadi anak itu begitu polos, dan kita yang menulis, ya, menulis sesuatu buat anak itu. Kenapa? Kan anak itu seperti kertas yang polos, dan kita mengisi dia dan suatu kehidupan yang hidup, yang tentu berasal daripada kerajaan surga. Amin. Haleluya. Nah, setelah saya ikut materi itu waktu itu, ya nggak salah lagi pembicara kita pada pagi hari ini, ya luar biasa. Nah, dia menyampaikan, saya jujur, saya ada paling depan dan saya respon amin, amin. Kenapa? Karena saya tahu tujuan Tuhan itu apa gitu. Saya mengerti tujuan Tuhan. Kenapa? Karena kita ini kadang-kadang menjadi orang yang egois dalam kehidupan kita. Jujur atau tidak jujur, saya mengatakan kita menjadi orang yang egois. Kenapa? Karena anak-anak itu paling belakang saja. Kadang-kadang ada ibadah, udah kamu belakang aja, gak penting. Wah, gak penting, nanti kacau ibadah dan sebagainya. Dan kalau kita memberikan mereka dalam gereja, dalam satu tempat, kita berikan yang paling jelek hasilnya, saudara. Ya, kita tidak pernah memfasilitasi yang terbaik. Coba kita melihat tempat-tempat sekolah minggu. Yang paling jelek dikasih musiknya, apanya semua. Pokoknya sisa-sisa lah. Hasil sisa-sisa dari umum diberikan kepada sekolah minggu. Tapi saya mengatakan pada pagi hari ini, ya, kita memberikan yang terbaik. Amin. Amin. Nah, waktu kami pelajari daripada Manbox ini, kami terapkan dalam gereja kami. Waktu itu, saya merasa satu tantangan yang baru. Kenapa? Karena mayoritas gereja kami itu adalah Hokkien, dan itu 98% mereka itu Buddhis dari Buddha. Dan bagaimana menjangkau mereka? Awalnya gereja kami hanya 80 orang yang datang dalam setiap ibadah minggu. Dan anak sekolah minggu itu dimulai dari 50 orang. Dan apa yang terjadi? Hanya dalam jangka 3 bulan. Setelah kami praktekkan itu Manbox, itu dalam jangka 3 bulan yang terjadi apa? Mau tahu apa yang terjadi? Itu anak-anak itu mengalami pelipat gandaan 100%. Luar biasa kan? Dan bukan hanya itu, membawa dampak di ibadah raya. Ibadah rayanya dari 80 menjadi berapa? 250 orang. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi satu hal, kenapa? Karena mereka melihat satu perubahan. Kenapa? Karena Injil harus dibuktikan dengan kasih Tuhan yang murni. Ya, dibuktikan dalam kehidupan kita itu sehari-hari. Kalau Injil kerajaan surga itu tidak bisa kita aplikasikan dalam kehidupan nyata kita sehari-hari, bagaimana orang luar sana mau bicara tentang, oh luar biasa Yesus itu, betul nggak? Dan apa yang buruk bukan hanya itu, saudara. Nanti kita melihat kesaksian anak-anak, bukan hanya itu, anak-anak itu apa yang terjadi? Anak-anak itu mendoakan orang tuanya yang sakit, dan orang tuanya sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Luar biasa loh. Haleluya kan? Saya sangat bersuka cita sekali. Bisa kita tampilkan kesaksian luar biasa. Nah, anak-anak waktu itu anak-anak yang nakal, dia jadi tidak nakal lagi. Jadi hidupnya berubah. Dan bukan hanya anak-anak, saudara. Itu berdampak juga bagi para hamba Tuhan yang mengajar para guru-guru sekolah minggu, berubah karakternya. Nah, coba kita melihat kesaksian dari Dennis. Ini Bapak Tina Paulus Pink. Kita melihat sebentar. Luar biasa. Nah, Denny Antoro ini dia suka bohong, tidak mau menurut pada orang tua. Nah, sejak belajar Manbox, dia sangat berubah, tidak lagi bohong dan menurut pada orang tua. Dia menceritakan Tuhan Yesus pada teman-temannya yang non Kristen. Bahkan dia juga suka mendoakan mereka. Ayah Dennis yang melanjutkan kesaksiannya sebab dia tidak mampu menahan matanya. Dia mengalami Kristus dalam kehidupannya. Amin. Jadi bayangin saudara, kalau kita temukan anak-anak, kita tahu hidup, kita tahu karakter Kristus dalam kehidupannya, dia itu jadi besar menjadi apa? Nah, jadi tidak salah kalau firman Tuhan berkata bahwa anak-anak laki-laki itu anak panah. Ya, anak-anak itu seperti anak-anak panah. Di dalam Mazmur 127 dan 128 dijelaskan di sana tentang kebahagiaan, bagaimana Tuhan itu memperhatikan anak-anak, ya, dan keluarga-keluarga yang taat akan Tuhan. Amin. Haleluya. Jadi saya mau berkata pada pagi hari ini, kalau ada anak yang nakal, dari Manbox terapkan dalam kehidupannya,
Tiga tadi intinya. Ya, saya setuju sekali, saya sangat diberkati. Yang pertama apa? Doa. Kemudian tidak bisa doa, apalagi kita sudah bukan puasa. Tidak bisa lagi apa yang dilakukan harus apa? Nasar, saudara. Amin. Nah, kita harus tahu apa nih? Kenapa? Karena ini adalah basic. Nah, dari basic ini dia akan menghasilkan nanti tiga, saudara. Ya, dia akan melangkah ke level berikutnya. Pertama, dia akan mengalami perjumpaan bersama dengan Tuhan. Perjumpaan dengan Tuhan dalam kebenaran. Jadi kebenaran itu dia alami sendiri oleh anak itu sendiri. Nah, bagaimana dia berjumpa dengan kebenaran itu sendiri? Siapa kebenaran itu sebenarnya? Nah, kebenaran itu adalah Tuhan itu sendiri. Yang kedua, dia akan mengalami perjumpaan di dalam apa? Di dalam kasih. Jadi mengalami Tuhan, mengalami kasih Tuhan itu, mengalami perjumpaan di dalam kasih Tuhan. Dua. Dan yang ketiga, dia akan mengalami perjumpaan Tuhan di dalam kuasa. Seperti apa sih kuasa Tuhan? Dan seperti apa itu kasih Tuhan? Nah, dari sini saudara, maka kita akan melanjut lagi ke level berikutnya. Ya, dia akan naik kelas. Anak-anak itu akan naik kelas lagi. Dengan apa? Dia memiliki apa? Fokus, tujuan hidup yang sesungguhnya. Nah, luar biasa. Nanti mamanya akan bahas lagi dengan materi ini. Sangat luar biasa sekali. Nah, kita bisa lanjutkan. Nah, Tuhan sedang melakukan perkara yang bersama. Nah, di Labuan Batu kita melihat juga kesaksiannya luar biasa sekali. Jadi kita melihat si Dennis tadi, ini orangnya Dennis. Nah, ini kesaksian dari kami. Wah, haleluya. Nah, ya luar biasa sekali, puji Tuhan. Lanjut. Nah, jadi intinya saya mengatakan kepada saudara, pagi hari ini Tuhan sedang membagikan satu visi yang luar biasa buat kita. Jadi jangan kita menyanyiakan apa anak-anak sekolah minggu, saudara. Nah, kenapa saya tertarik sekolah minggu? Saya bertobat tahun 96 sedikit kesaksian saya, dan saya mulai melayani sekolah minggu tahun 97 di GBI Grand Mall Bekasi. Nah, saya memulai pelayanan dari sekolah minggu, saudara. Nah, dari situ saya banyak tahu bagaimana itu anak-anak itu, gitu. Apa yang harus kita berikan kepada anak-anak itu? Anak-anak itu polos, sangat polos. Ya, dia itu tidak menyimpan dendam, tidak menyimpan amarah. Jadi kalau kita kita tiru anak-anak ini dalam kepolosannya, sehari-hari kita tidak akan mengalami itu kepahitan hidup, saudara. Sekalipun kita mungkin mau muslim, haleluya. Sekalipun kita ditaruh di gunung, di hutan, di laut, ya kita tidak akan pernah namanya sakit hati. Amin. Kenapa? Karena kita sedang melayani raja di atas segala raja, bukan melayani gereja. Ya, kita ini jadi hamba Tuhan bukan melayani apa? Gereja, tapi melayani siapa? Melayani Tuhan gitu loh. Nah, salah sekali kalau kita saya melayani gereja saya paling baik. Di surga tidak ada gereja, saudara. Haleluya. Ya. Nah, saya mau sampaikan ini kenapa, saudara? Banyak orang yang bertahan di dalam gereja. Ya, mengatakan gereja saya paling baik, gereja itu paling jelek dan sebagainya. Kalau kita lihat dari awal, apakah Tuhan menciptakan agama? Adakah tertulis kalau Tuhan Allah menciptakan agama? Tidak kan? Yang kedua, jadi pertanyaan saya kedua, apakah Tuhan Yesus menentang agama? Tidak ada kan? Oke, tapi menentang apa? Orang yang tidak melakukan apa? Kebenaran firman Tuhan. Amin. Jadi kita tidak usah takut kepada orang luar sana, saudara. Mau dia muslim kayak mau Buddha kayak dia, karena kita tidak berbicara agama, betul? Amin. Kita bicara apa? Kebenaran. Amin. Namanya kebenaran, tetap kebenaran. Nah, banyak orang berkata, baik. Saya mengatakan baik itu belum tentu benar, tapi benar sudah jelas apa? Baik, saudara. Begitu banyak orang baik, tapi tidak bisa hidup dalam kebenaran. Tapi orang benar pasti baik. Yang kedua, ya saya sampaikan ini statement ini, saudara, supaya saudara semakin giat lagi. Keluar terusnya kan? Haleluya. Oh, puji Tuhan. Nah, yang kedua, saya mau sampaikan bahwa ketika kita membagikan hidup kita bagi anak-anak, maka upah kita, kata Tuhan, upah kita itu besar di surga. Kenapa? Karena kita sedang mendidik anak-anak ini, sedang mendidik dalam satu sasaran, fokus. Kita sedang membuat mereka seperti anak panah yang siap dibidik kepada apa? Dilepas kepada apa? Sasaran. Sasaran
Pesannya apa? Apa saudara? Matius pasal 28. Haleluya. Amanah memberitakan kerajaan Allah, saudara. Bayangin kalau mereka itu memberitakan kerajaan Allah. Kalau tadi dimulai dari umur 4 sampai 19 tahun, berarti umur 20 tahun dia sudah siap keluar. Oh, luar biasa sekali. Haleluya. Seperti apa jadinya nanti, saudara? Pada umur 30 tahun, seperti apa jadinya dia? Oh, saya nggak bisa pikir itu. Aduh, Tuhan. Luar biasa. Saya mengatakan ini orang-orang yang luar biasa. Dia siap diutus, ya, di tengah-tengah serigala, dan dia tidak pernah akan takut lagi. Amin, saudara. Haleluya. Nah, kita juga guru sekolah minggu, kita persiapkan hati kita juga. Ya, jangan mau kalau saya ini guru sekolah minggu. Saya mengatakan jadi pembicara yang baik itu, saudara, bukan dimulai dari mimbar saudara, saudara. Kalau kita bisa menertibkan anak-anak, maka orang-orang tua berubah itu bisa kita tertibkan hidupnya, saudara. Amin. Kenapa? Karena Tuhan taruh kuasa dalam mulut kita. Ya, Tuhan berkata apa? Siapa yang kuutus, dia yang berhak menyampaikan apa? Firman Tuhan. Jangan Yohanes pasal 3, saudara. Haleluya, amin. Jadi kalau Tuhan mengutus kita hari ini, berarti tugas kita memberitakan firman Tuhan kepada siapa? Semua makhluk. Semua makhluk itu bukan berbicara apa namanya itu orang tua saja. Kadang-kadang kan kita ada dalam dunia nyaman kita gitu. Saya mengatakan saya ya, tiap hari ketemu orang-orang yang aneh-aneh. Aneh-aneh benar. Di samping rumah saya juga ada orang kita dari Sumatera, orang Medan, yang aneh-aneh juga. Jadi pertanyaannya itu aneh-aneh. Dan apa yang saya lakukan, saudara? 2 malam ini kita sharing firman Tuhan. Dan hari kedua apa? Dia roboh, dibuat roboh oleh Tuhan. Yang pertama kita kasih Tuhan dan melayani pemulihan. Amin. Kenapa? Karena Tuhan berkata gini, dimanapun saya taruh kamu jadi menjadi apa? Saksiku. Pertama jadi saksi Tuhan. Oke. Kedua jadi apa? Memberitakan firman Tuhan, membagikan kasih Tuhan. Jadi jangan sampai di samping rumah kita, tetangga kita, waduh mereka tidak mengalami Kristus. Berarti kita menjadi orang yang mana? Jadi orang egois kan? Ada anak-anak di situ sampaikan dia kasih Tuhan. Ya, jadi mulai kita tidak bisa jangkau bapaknya, jangkau anaknya, betul nggak? Saya kalau ada di mana saya berada, mau tetangga saya, bapaknya tidak ketemu saya, anaknya, ya, nggak ketemu anaknya mungkin orang tua dari bapaknya, gitu. Tujuannya apa? Supaya keluarga itu apa? Menerima Injil. Paling tidak 1 orang dapat Injil, menerima Injil. Jangan kita tunggu-tunggu gitu. Saya punya moto dalam hidup saya gitu. Kamu moto saya, ketika saya bertobat tahun 96, dan saya mengatakan kepada Tuhan apa? Tuhan, saya tidak mau mati hari ini sebelum ada yang bertobat. Halo? Jadi kenapa? Karena ini hidup saya Tuhan, saya sedang untuk Tuhan. Kalau saya mati hari ini, saya puas ada yang bertobat. Haleluya. Haleluya. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Dan saya mau berkata kepada saudara bahwa di tempat ini luar biasa, Anda adalah orang-orang yang luar biasa. Ya, mari kita bersama-sama untuk mengerjakan kegerakan Allah. Jangan kita mau diam-diam saja dalam zona namanya kita. Oh nanti gereja saya ini, saya mengatakan berhentilah. Ya, berhenti. Ya, berhentilah berkata namanya itu, aduh seperti yang disampaikan tadi. Ya, tapi kita mulai apa misalkan apa Tuhan. Oke. Yang ketiga ini saya mau sampaikan bahwa kita semua dipanggil Tuhan dengan latar belakang yang berbeda-beda. Betul? Kita dipanggil dalam latar belakang berbeda-beda. Saya juga dipanggil Tuhan waktu saya masih di perusahaan. Saya di perusahaan, saya manajer laboratorium untuk kimia tekstil, saudara. Tapi saya tinggalkan semuanya. Tapi kalau Tuhan tidak memanggil saudara dalam seperti saya, lakukanlah apa yang Tuhan taruhkan dalam hati saudara. Amin. Nah, jadi Tuhan panggil, ketika Tuhan panggil, saya mengatakan gini, bukan enak saudara. Kamu untuk Tuhan itu nggak enak. Awalnya saya pikir enak-enak aja gitu. Tapi apa yang terjadi? Ketika saya masuk dalam rencana Tuhan, semua yang dulu yang anggap butuh-butuh, sekarang anggap butuh saudara. Nggak penting. Yang penting apa? Kerajaan, saudara. Kerajaan Allah. Nah, kalau kita dulu di dunia, saudara, dalam pekerjaan kita sekolah, tiap hari kita promosikan barang kita, betul nggak? Betul nggak? Kita mengatakan kepada orang, barang saya yang terbaik, betul? Bahkan disuruh lagi, kamu harus ceritakan barang kamu itu, produk kamu itu kepada siapa? Kepada 10 orang 1 hari. Betul? Ini rumus dunia, saudara. Tapi kalau Tuhan saja, Tuhan Yesus, kita tidak bisa menceritakan Tuhan Yesus, ya, kepada orang di sekitar kita, ya, dimanapun kita berada. Saya bilang ini kebanggaan, saudara.
bisa menceritakan Yesus, kebanggaan banget. Kenapa? Orang dunia aja kita pertamukan produk kita loh. Kita tahu produk saya paling terbaik. Di mana-mana kita ceritakan. Masa Yesus saja tidak bisa sih? Haleluya. Haleluya. Dan sasaran kita apa? Anak-anak saudara. Amin. Nah, nanti kamu lihat. Tahu apa yang terjadi ketika dulu tahun 97 saya melihat di sekolah minggu. Dan tahu berapa banyak anak-anak sekolah minggu saya yang sudah berhasil. Wah, luar biasa. Kemarin saya dengar sudah ada 22 orang jadi pendeta, jadi kepala sidang. Tapi saya belum kepala sidang. Mereka jadi pembicara-pembicara yang luar biasa. Lebih hebat dari kita, saudara. Haleluya. Lebih hebat dari kita. Dan itu apa? Satu keberuntungan buat saya berhasil. Saya mengatakan saya berhasil dalam pelayanan saya. Amin. Kita tidak pernah gagal. Haleluya. Dan kalau hari ini, kita mau belajar dengan box ini. Mari saudara, jangan asal dengar saja. Jangan asal dengar saja. Ingat yang ketiga tadi apa? Nasar, saudara. Nasar kepada Tuhan. Supaya kenapa? Pada saat kita bernasar di hadapan Tuhan, ada satu api yang Tuhan berikan kepada kita. Ada visi yang Tuhan tawarkan kepada kita. Visinya apa? Kerajaan Allah. Amin. Kerajaan Allah di bumi seperti di surga. Kita menciptakan kerajaan Allah di bumi ini. Ya, haleluya. Saya percaya lewat kesaksian yang ada dan lewat pada pagi hari ini, saya percaya gereja GPDI Evata di tempat ini, anak-anak sekolah minggunya menjadi anak-anak yang luar biasa dan mengalami apa? Berlipat ganda. Akan mengalami berlipat ganda. Yang mulai nanti setelah pelajari iman box ini keluar dari sini, lihat anak-anak ngomong sama dia Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati, Pak.